Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake, greatest mistake. Tinggal ini nih, bawa jejer, ada nggak jejer apa pancing? Biarin lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Karena setelah COVID-19 ada lagi varian baru rasa stroberi, yaitu apa? Omikron ya. Anjir, nggak tahu itu rasanya seperti apa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang namanya Omikron itu ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatannya pribadi masing-masing. Itulah pertama, supaya nggak kena varian yang baru. Nah, selain itu gue mau ngebahas nih motor yang ada di sebelah gue ini. Motor yang ada di sebelah gue ini, jadi ini itu sebenarnya bukan motor yang pertama kali gue review. Motor ini setiap hari ada di Total King. Ya memang dia milik konsumen gue yang gue anggap kayak saudara sendiri, kayak adik sendiri. Jadi alhasil ya motor ini diserahkan ke gue untuk merawatnya. Jadi ada beberapa perubahan dulunya. Kalau teman-teman tahu tuh bajunya si Unyil yang warna biru, nah bajunya si ini, ya itu baju yang si Unyil itu bajunya ini. Nah dia ganti konsep, gue bikin lebih kalem lagi, lebih simpel lagi, lebih elegan lagi. Nah gue sedikit bercerita nanti ngambil konsep, contohnya salah satunya ada di color bodinya ini gue ngambil konsep dari motor apa. Terus yang kedua adalah konsep keseluruhannya. Jadi sedikit bercerita sekarang berbicara tentang modifikasi racing. Gue udah ngeri banget sih. Kalau dibilang hedon banget nih. Wah, hedon banget. Hedonnya udah sangat luar biasa. Jadi orang kalau racing pakai Brembo kayak gini udah biasa sekarang jalannya. Udah biasa pakai Brembo. Tapi gue mau bakal sedikit sharing sama teman-teman. Modifikasi itu sama aja seperti fashion. Jadi ketika teman berbeda, apa yang dipakai secara modifikasi atau spare partnya atau stylenya, barang sepatunya segala macam berbeda, itu yang keren menurut gua. Kalau sama itu ya terlalu biasa ya, biasa. Jadi kalau teman-teman barangkali kalau kita berbicara salah satu spare part branded yaitu Brembo atau segala macam, ternyata kalau teman-teman lebih mendalami itu ada beberapa tipenya. Nah, sedangkan kalau berbicara modifikasi, menurut gua untuk saat ini cari amannya adalah ketika makainya Brembo 4 piston 1 pin seperti ini, semua pakai seperti ini. Nah, gitu. Memang mungkin ada dua pilihan ya. Satu secara brandnya, kedua secara fashionnya itu udah pas banget. Brembo ini memang udah aman banget. Tapi untuk tipe-tipenya ternyata di modifikasi itu ada barang-barang yang rare item juga cuy, yang dari bahan billet, bahan CNC. Nah itu teman-teman bisa sering-sering belajar, sering-sering ngeliat barang-barang seperti ini nanti bakal tahu. Makanya kayak gue pakai Daichi. Dan ada beberapa part juga nih yang nempel yang menurut gue udah barangnya hedon tapi barangnya susah. Nah itu dia. Kalau pakainya barangnya hedon tapi umum, menurut gue masih biasa sih menurut gue ya. Tapi ketika teman-teman pakai barangnya hedon, susah dicari, mungkin secara harga ya mahal, tapi ini rare item banget ya. Nah di motor ini ada beberapa part yang menurut gue yang rare item. Uniknya ketika gue dulu beli mungkin kisaran harga 3 juta, sekarang sih udah lebih dari 5 juta. Kata siapa harga variasi makin lama makin murah, makin mahal cuy. Nah lanjut aja lah, langsung kita eksekusi ini spare part yang nempel dan konsepnya. Untuk konsep keseluruhan seperti biasa, kalau orang sebut sih biasanya Bandung style yang lebih dominan yang ada di kota Bandung. Ini si Corona, ini namanya Corona karena lahirnya motor ini ya ketika Corona volume 1. Anjing, variannya masih 1. Nah sekarang udah ada beberapa varian nih si Corona dan keluarga besarnya nih. Oke, Jal, kita langsung ini aja Jal. Mulai upgrade-nya dari depan seperti biasa. Kalau dari pengereman bawah memang nggak ada perubahan yang signifikan sih dari sebelumnya sampai sekarang. Masih menggunakan piringan Brembo dan kaliper juga Brembo, dan ini pakai
Staubli, jadi supaya mempermudah. Karena yang gue ambil kenapa pakai Staubli seperti biasa, gue tuh suka gonta-ganti, jadi ini simpel banget cuy. Ketika robah-robah posisi ini enak banget nih, kalau pakai Staubli tinggal buka aja. Tenaga gue kurang susah, jadi ya seperti itulah ya fungsinya, mempermudah ketika teman-teman mau mengaplikasikan spare part lain di bagian pengereman. Nah itu kalau dari shockbreaker masih gue mempertahankan ke originalnya, tapi teman-teman di sini ada yang mungkin udah memperhatikan. Nah untuk item-item yang sering diproduksi sama Total King, nah kita pakai color yang berbeda. Salah satunya adalah briquette. Kaliper ini kita pakai warna hitam, terus ini stabilizer torque nih, stabilizer torque-nya kita pakai warna hitam karena seperti yang gue bilang dari awal, ini itu pakai konsepnya simple elegan. Nah ini stabilizer torque-nya, kalipernya dipadu sama ini nih ada upgrade-nya, yaitu pakai kabel gas spontan. Kita pakai yang domino nih cuy. Domino ini enak banget cuy, karena kemarin-kemarin mungkin banyak banget pakai yang Magura di kelas RX. Sekarang gua ganti, entah upgrade atau ganti, ini pakai domino. Dan stabilizer atas nih, gila ya ini ya. Ini stabilizer atas harganya 6 juta cuy. Ohlin kumaha? Kepiranya kieu unggul 6 juta anjir. Ini dari Ohlin dengan tipe X berapa gitu ini. Nah, ini enggak dari stangnya masih menggunakan Daytona, tapi ini sering pertama. Nah, yang salah satunya yang gue bilang ini nih, stang ini nih makin kesini makin susah nih dicari orang nih. Nah ini stang Daytona dengan tipe yang lama nih, ininya kecil. Nah itu yang gue bilang tadi, bukan modifikasi. Biasanya kan yang bersifat makin lama makin mahal kan hanya barang-barang NOS original. Nah sedangkan barang variasi juga, aftermarket juga banyak. Nah, terus selanjutnya ini cuy yang gue bilang, ini yang gue bilang tadi dari awal, Galespeed. Nah teman-teman kalau tahu Galespeed ini dia made in Jepang, tapi ini berbeda dengan Galespeed dengan tipe-tipe yang biasa. Gua nggak tahu ini di sini ada Galespeed dengan red logo, terus di sini ada apa namanya hologram, bukan hologram ya, berbahan kuningan warnanya logo. Ini pertama gue beli 3 juta, gue tahu update-nya sekarang harganya 5 juta lebih nih, hampir 5 jutaan. Nah ini original, harganya sekarang dikurang 5 juta. Di sini kalau original di sini ada kodenya nih ya. Nah ini ada kodenya. Kabel kopling masih aman. Nah salah satunya lagi kalau di bagian kaki-kaki tadi ada yang namanya velg Takasago Excel. Nah ini gue pakai Takasago Excel dengan ukuran 160. Di biasa kalau ban sih kayaknya masih betlek. Nah ini sih 160 juga udah lagi susah nih. Bahkan sekarang harganya naik. Nah itu dia yang gue sebut, bukan hanya spare part original aja yang naik. Terus ya sedikit-sedikit detail karena basicnya motor ini adalah motor kontes. Nah ini gue suka lampu ini karena memang lampu ini simple, terus terangnya sih dibalut. Kalau segitiga atas pakai yang tua dari shockbreaker, atasnya pakai tua, bawahnya pakai yang tahun yang muda nih. Nah terus yang di sini nih, ini sebenarnya fungsinya sama dengan preload, cuma bedanya adalah gue bikin sendiri nih preloadnya. Ini bisa disetting untuk kebutuhan penggunanya mau keras atau enggak. Ini ada settingannya di sini tuh, pakai pensil L. Itu dia, ini keren kan. Nah dibalut biasa standar, masih karbon Kevlar untuk pemanisnya. Nah sekarang itu karbon Kevlar itu menurut gua sebagai pemanis aja, karena kalau terlalu banyak itu sekarang kamu bahasa Sunda naon giung. Giung teh kononya bahasa Indonesia naon giung? Nggak lain lah. Giung teh naon bahasa Indonesia nak? Enaknya, enak tata blenger dah. Nah, terus keseluruhannya gantinya itu main warna, karena sekarang itu dengan kalau di ini nih sebenarnya kalau dari arah ini sebutnya warnanya modern grey. Nah, modern grey gue ngambil konsep ini kenapa? Tadinya masa mau gue kasih nama MFB atau MCK, nggak mungkin. Tapi makanya gue kasih sesuai dengan apa namanya iklannya Erecting. Di sini tetap gue pakai font Erecting dan ditambah fighting spirit. Nah ini slogannya dari Erectingnya, ini gue pasti. Gue ngambil konsep ini dari motor Harley Davidson, lebih simple. Nah ini
di sini. Kalau dapur pacu tidak ada perubahan, hanya main detail aja seperti baut-baut robot, terus T-force, terus murhead dan lain-lain. Shockbreaker kita pakai Ohlin dengan tipenya ini yang single click. Terus nah ini rame nih. Pertama gua pakai Kevlar, terus ditambah pakai yang ada indikatornya supaya kelihatan ketika habis oli samping. Nah, ini lagi rame banget nih. Kevlar pemanisnya seperti ini standar. Nah itu dia. Basicnya sebenarnya motor ini tuh RXS. Nanti jangan pulang dulu, nggak bisa, nanti keganggu syutingnya. Mana? Itu bukan. Kalau dari gearnya itu kita pakai TK dualisme. Ya, model-modelnya model WL3 moge gitu. Warnanya ini kita ambil karena lebih identik ke warnanya. Yang gua rubah dari warna cat motor ini adalah warnanya tadi modern grey, terus dibalut sama airbrush sedikit. Ini airbrush ya, bukan stiker. Nah, tambah tulisan Fighting Spirit Ereking gitu. Keseluruhannya sih nggak ada, masih pakai step Virago nih teman-teman. Kalau banyak yang belum tahu, ini adalah step Yamaha Virago PMP sama Ereking. Ini enak banget menurut gua, pas banget, ideal banget dipasangin di Ereking. Pemanisnya menggunakan baut robot seperti biasa. Virago itu biasanya motor yang digunakan motor monkey, motor kecil di Thailand segala macam. Yang bukan Yamaha Vertigo nya, namun Vertigo teh apa? Sakit kepala ya. Nah, itu ditambah pembalut seperti ini. Terus apa lagi ya? Ya sepertinya jok lah. Banyak yang nyempelekan jok nih, karena menentukan keseluruhan Ereking itu ternyata dari jok, cuy. Jok ini sangat menentukan penampilan Ereking keren atau tidaknya nih. Ini berperan penting menurut gua. Ini gua pilih joknya yang pas banget, mulai dari bungkusnya dan sebitan namanya, papasannya gitu. Nah, ini lebih presisi nih cuy. Tuh, ini kepresisian ininya, bentuk lekukannya gitu. Headnya headnya si Unyi, pakai head DT 125 gitu. Probot seperti biasa. Dan lain-lain, pengereman kanan ya Brembo atas bawah. Terus apa lagi ya, mungkin kalau teman-teman mau ditanyain nanti di kolom komentar aja. Di kolom komentar nanti gue balas lah di kolom komentar. Barangkali dari ngebahas nge-review motor ini itu ada pertanyaan yang belum gue review item-itemnya. Nah, banyak yang nanya nih, kalau Total King bagian mesin gimana? Gue tetap kalau buat kayak konsepnya motor harian ya, gue lebih percaya mesin itu menggunakan spare part original gitu. Ini pakai fullnya original, kayak boring juga original. Hanya sesuai kebutuhan aja, karena pakai Vipos 4 disesuaikan gitu aja. Ukuran ban 90/90 dari Bedlack BT45 kalau ini, kebetulan BT45. Karbunya original baru, mungkin kedepannya upgrade-nya adalah karbu pakai tipe PWK. Terus yang kedua, gua mau nyobain di motor ini tuh pakai double disc belakang. Nah, pakai ukuran berapa ya tasnya? Nanti tinggal gua pengen bikin salah satunya, memang mau double disc dulu karena sebenarnya udah ada, cuman gue pengen yang bener-bener enak dilihat, kerapihan dan secara fungsionalnya gitu aja. Apalagi Jang? Apa lagi Bang? Hah? Preload udah. Nah ini kan udah pernah di review, sistem pengeremannya, tabungnya. Ya itulah keseluruhan dari motor konsep si Corona ini. Mudah-mudahan yang gue bilang dari awal tadi menjadi referensi teman-teman modifikasi Ereking. Di sini gue nggak hanya beberapa item yang gue sebutin harga, karena seperti biasa kalau harga gampang dicari, teman-teman tinggal cek aja di e-commerce habis berapa biaya motor ini untuk memodifikasi seperti ini. Yang gue jujur suka banget ini sama warnanya, kalem banget, karena perubahannya gue sekarang lebih nggak tahu karena faktor bosen kali ya ngeliat warna-warni ini, lebih kalem, simple, elegan, garunya dapat, konsepnya warnanya gue lagi suka. Terus kalau konsep tulisan ini gue ngambil dari Harley yang gue bilang tadi. Oke.
Mungkin sekian aja lah tentang ngebahas nge-review motor ini. Gua akhirin. Sebelum diakhirinya ya seperti biasa, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah ini dia. Nanti kita review ini ya. Neng Okta. Nah, Neng Okta. Oh ya, udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.